Yang keduanya adalah masih kedua sekretarisnya ketua bendahara membuat suatu organisasi bersama-sama nanti ya beli apa ini mandi diperbarui bersama-sama ya dari kebersihan sampai menentukan kelasnya supaya indah. Sudah itu apa yang dibuat yang pertama tugasnya struktur organisasi apalagi sudah itu ada peraturan sama dengan keyakinan kita akan bahas bersama-sama ini. Gitu ya? Apabila kita buat keyakinan kelas sudah nih ya peraturan. Apabila tidak ikat mau diapain ini? Nah, misalnya tidak boleh misalnya bawa HP atau membawa pelajaran saja tidak boleh HP. Ingat, keyakinan kelas ini tidak boleh ada kata negatif. Jangan pakai kata jara. Peraturan ini namanya sekarang keyakinan kelas. Paham ya? Keyakinan kelas. Tidak ada boleh kata-kata tidak. Dengan mengucapkan alhamdulillah dinyatakan ditutup dengan satu ya. Ya, enggak, kalau saya melarang itu saya begini. Ya, dengan ditutup tahun 2023 maka dengan pula angkatan 2023 tadi dikasih nama sama Anda. Selamat bergabung demikian yang bisa Namanya siapa maunya peraturan kita keyakinan kelas kita seperti apa? Boleh, saya melihat tulisannya deh. Di luar kelas, boleh. Ya, asal jangan Bisa. ya tulis apa yang mau diminta ingin contohnya misalnya minggir tangan. Jasmine kan tidak boleh makanlah di luar Enggak ada. apa ya sudah berdandan di rumah Udah bawa kamu lihat.
sudah berkenan hadir di kelas kita. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana suasana kelas kita, kelas 8E. Mungkin nanti akan kita bahas ada 3 poin. Yang pertama itu adalah mengenai pembentukan paguyuban kelas. Paguyuban kelas ini mulai dari ketua paguyuban kelas 8E, baru nanti ada wakil, ada bendahara, ada sekretaris. 4 poin itu yang akan kelas. Terus harapannya dengan dibentuknya struktur organisasi paguyuban kelas kita 8E itu 8E maju. Jadi karena tidak akan bisa berjalan kelas ini, program kami di kelas ini tidak akan berjalan tanpa bantuan Bapak Ibu. Karena apa? Saya selaku wali kelas memberikan motivasi ke anak, pendidikan ke anak, pengajaran ke anak, tetapi perlu dukungan Bapak Ibu dari para orang tua. Nah, mungkin poin yang pertama itu kita ini dulu ya Bapak Ibu ya. 1, pembentukan Peralihan seluruh kelas 8 ke musola membawa handphone. paguyuban Kelas kelas ini 8 tidak ada lagi di lapangan, semuanya ke musola. ketua, yang kedua itu wakil, yang ketiga itu sekretaris, yang keempat itu adalah bendahara. Nah ini poin penting. Tugas kami adalah mengajar, mendidik, memberi motivasi, berkolaborasi, kerjasama dengan Bapak Ibu. Perlu dukungan dari para orang tua, atau misalnya kayak kelas lain mungkin ada yang sudah dicap ditambahin lagi apa, silakan Bapak Ibu. Saya mendukung sepenuhnya peran Bapak Ibu untuk memajukan kelas kita supaya cantik bagaimana. Gitu ya Bapak Ibu. Terus ini 9E perwakilannya 4 orang manusia. Ini mau meja baru nggak? 9E. ada yang bersedia menjadi 9E laki-lakinya anak. karena kalau misalnya ini nggak ada, nggak bakal jalan. Siapa ketuanya? Dari 8 kita. Apa ya? Oke. Iya. Absen dulu ya. Kan kalau kayak dari bapak-bapak ini kan sibuk jadi mungkin alangkah baiknya mungkin dari ibu-ibu aja lah, karena saya kemarin pengalaman dari 7F itu semuanya ibu-ibu, saya sebutkan juga harus lebih bagus kayaknya kalau ibu ya, Lebih cantik. lebih cantik, lebih bagus, Daripada bapak-bapak ya. betul. Iya. Silakan Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu siapa yang ini nggak mesti ditunggu ya Bapak Ibu ya. Ya. Memajukan diri itu suatu kebanggaan bagi Betul, kita betul. semua bahwa Bapak Ibu mau berperan di kelas di sekolah sini. Karena ini anak kita bersama, bukan anak siapa-siapa. Perwakilan 7A yang sudah mengambil buku. 7A yang sudah coba yang duduk di pinggir pagar. Kemudian 4 orang laki-laki, 4 orang. 4 orang laki-laki dan perempuan dulu 7A. Ayo ibu-ibu, ini tuh demi anak-anak kita. Iya, ini demi anak, bukan demi siapa-siapa ya. Tidak sekedar ibu aja yang nunjuk mungkin bu. Kelas 12 tidak ada lagi ya dari lapangan atau kelas. Semuanya ke musola. Dituntut Pak Arif di musola. Bagus. Tidak ada lagi yang di luar selain Ya, musola. bagus kok. Terima kasih bu ya. Demi anak-anak kita. Ya, ya. Bu, sekretaris siapa bu? Yuk. Oke, sekretaris siapa? Ayo buruan bu, buruan bu. 4 orang, kelas 7S 4 orang, kelas 6. Kelas 8 tidak ada lagi yang kelas di dalam kelas atau di lapangan. Semuanya menuju ke musola. Nah, alhamdulillah. Perwakilan 7S 4 orang, perwakilan 7S. Azan. Ibu Gilang ya. Terus wakil. Wakil kedua, ayo
Iya, apa tuh? Kenapa aku pada ketua bu ketua? Ketua. Dapat aku buat itu sekedar. Ibunya Bu Mayura ya? Boleh dicapatin namanya ya? Bu Mayura. Oke, ketuanya ini yang paling penting, yang menggerakkan semuanya. Ini ya, ibu. Ya, ibu. Ya, ada apa ibu? Bapak Ibu, perlu komitmen bersama, tidak ada yang Ini pengalaman saya menjadi wali kelas, kalau misalnya ada ketua atau apa sekretaris dan lain-lain itu menginfokan, kadang nggak komen, mas kayak Bapak Ibu dia. Perlu komen bersama Bapak Ibu ya. Kalau ada misalnya pemberitahuan apa, ibaratnya kalau ada anak gercep gitu ya. Iya, enggak. Udah ibu udah pengalaman ibu. Kami kerja bu nggak bisa. Sekarang namanya keyakinan sekolah. Kurikulum Merdeka ini ganti Pak, bukan Kurang program lagi lebih namanya, silakan tapi keyakinan sekolah. mengambil Sama, buku isinya juga Kurang tentang sekolah, tetapi lebih. bahasanya beda sekarang ya. Keyakinan sekolahnya itu ada di SMP 3 sudah dibuat, sudah baku. Artinya kita sepakati sama-sama ini peraturan yang harus diterapkan semuanya. Baik saya selaku guru, baik anak, baik orang tua. Serta didik mungkin orang tua harus tahu. Serta didik wajib datang 7.15 itu sudah akhir. Maksudnya itu sudah masuk 7.15. Jadi jangan sampai terlambat. Yang kedua, ada tadarus kita setiap pagi, ada sholat zuhur berjamaah, ibadah mungkin ternyata manusia keagamaan. Yang ketiga, peserta didik wajib. Nah ini yang paling penting. Baju seragamnya Bapak Ibu. Mungkin ada siswa yang hari ininya nggak nyambung, pas kakinya itu beda sendiri. Bapak Ibu perhatikan mungkin yang seragam anak-anak, kos kaki, logo, jilbabnya tidak boleh dari luar. Kecuali kalau misalnya dikasih kakak kelas nggak apa-apa, nggak mesti baru ya. Pokoknya harus ada logo jilbabnya. Boleh beli bekas, boleh dikasih, boleh nggak mesti beli, maksud saya gitu ya. Disepakatin itu rambut, itu yang paling penting Bapak Ibu. Anak-anak sekarang ini di belakangnya pendek, tipis, di depannya panjang. Mohon perhatian Bapak Ibu. Ya, kami berkali-kali mensosialisasikan bahwa peringatan anak-anak, Ibu kasih waktu 3 kali peringatan. Kira-kira menurut Ibu sudah tepat kan kalau dipotong rambutnya? Atau misalnya orang tua protes Bapak, kenapa anak saya rambutnya dipotong? Karena sudah diberi peringatan berkali-kali, ada peraturan menandatangani kesepakatan pada masuk sekolah SMP 3 ya. Jadi kami potong dan juga tidak banyak, disuruh rapikan
ini, tapi saya peduli. Tapi orang tua lah ya yang sangat mendukung, mau tante kah, mau keluarga kah, perhatikan Bapak Ibu ya. Terus lanjut, ini paling penting, HP. Ini perlu di rumah orang tua memantau anak-anak dalam bermain HP. Bapak Ibu, tapi boleh perhatikan dicek. HP-nya itu dicek Bapak Ibu. Kalau misalnya di password tolong buka. Ibu harus tegas. Kenapa? Bukan marah ya, tegas. Kenapa? Konten-konten game, konten-konten yang video-video porno itu banyak sudah di anak-anak Bapak Ibu. Ya, kedapatan banyak sekali. Bagaimana akhlaknya akan bagus? Bagaimana pelajaran akan masuk? Kalau seandainya konten-konten negatif lihat orang-orang dewasa sudah dilihatnya sering kali video game, ya, Free Fire yang mau misalnya main game nggak berhenti tidur jam 2. Bapak Ibu, saya menangani itu anak jam 2 kamu tidur terus ngapain? Main game, berkolaborasi dengan teman-teman. Bapak Ibu, bagaimana nasib anak kita? Bapak Ibu mau sukses tapi Ibu tidak memperhatikan Bapak Ibu anaknya, ya. Terus misalnya ya, saya begini sifatnya Bapak Ibu, kalau misalnya jangan tersinggung kalau saya ngomongnya belak-belakan Bapak Ibu ya, karena apa, demi kita bersama. Nah, poin yang paling penting adalah mungkin tanggapan ada tahun Bapak Ibu pernah mendengar bahwa SMP 3 pernah dilaporkan oleh satu orang tua membuat pungutan liar 2.000, uang kasnya dipungut katanya ya 5.000, ada tertulis di pers itu 20.000 Bapak Ibu. Kopi kalau kelas 9 dulu ya, terus beli satu apa misalnya patah, mereka mematahkan apa, kemuncing atau apa. Bapak Ibu, tidak ada guru untuk apa uang 2.000 sini Bapak Ibu. Jadi kita peringatan 1, peringatan 2 secara tertulis ya, dari sekolah sudah ada suratnya. Yang ketiga secara tertulis dari sekolah sudah bermangrai. Yang keempat bersedia dikembalikan ke orang tua. Bapak Ibu ya, jadi mohon perhatian. Terus kalau bawa HP ketahuan, Bapak Ibu ada anak yang bawa HP karena takut ada razia, disembunyikan lagi bawa batu Bapak Ibu, bawa batu di halaman sekolah di belakang kelasnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Teman yang mengintip dari kelas lain, oh itu tempatnya hilang Bapak Ibu. Salah siapa Bapak Ibu? Apakah sekolah suruh memberi? Ini secara umum ya. Ada pertanyaan? Ya Bu, terkait yang tadi yang masalah HP tadi, supaya anak kita kan kita pantau ya di rumah istirahatnya. Dan ini saya sebagai wali murid siswa, saya juga ingin dong anak-anak kita yang ada di SMP 3 secara umum juga berprestasi lebih di bidang istilahnya mungkin boleh ngaji, boleh di bidang olahraga dan di bidang apapun. Dalam arti gini, kemarin waktu liburan Ibu, saya paham betul SMP 3 ini punya potensi anak-anak terutama yang cowok itu dia itu banyak yang istilahnya pemain bola itu yang bagus di sini kan. Nah, terus pertanyaan saya, kenapa kemarin waktu ada istilahnya event untuk tingkat pelajar yang diadakan di lapangan tiga kok SMP kita ini tidak ikut serta gitu loh. Nah, padahal saya kan menyayangkan sekali. Saya ini tahu betul rekornya anak-anak yang di SMP 3 ini banyak sekali yang mempunyai potensinya itu lebih bagus. Kalau istilahnya dibanding sekolah yang lain kita bisa membandingkan mungkin kita bisa lebih, tapi kenapa kok istilahnya tidak ada gitu loh. Nah, kalau waktu zamannya adik saya dulu kan mungkin volumenya bagus kan gitu juga. Nah, kemarin itu saya itu kok SMP kita nggak ada, kebetulan anak saya juga ada kan, kok SMP nggak itu Namanya anak yang cinta. Sabrio. Itu juga eskul poli, bola. Iya, kalau dia kan memang dia ini kan dia memang bola, tapi kan bukan anak saya aja, saya banyak di sini kakak-kakak kelasnya atau teman-teman itu yang bagus di bidang olahraga tersebut atau di bidang olahraga yang lain mungkin juga banyak. Jadi karena dari sekolah juga menuntut kita untuk mengawasi anak, istirahatnya, menghadapnya, terus gamenya mungkin kalau ada istilahnya kegiatan yang positif kayak olahraga itu kan bisa mengurangi game yang lain atau kegiatan yang atas pertanyaannya Bapak Ibu, jangan
ekskulnya selama ini anak saya ikut tidak pernah berjalan. Anak saya ngambil ekskul itu bola sama musik sama apa? Musik jalan nggak? Musiknya hanya ini karena terbentur dengan SFB-nya, jadi dia jarang datang. Kalau Saya sudah 2 tahun ini diamanahin jadi pembina pramuka di sini. Insya Allah jalan ada latihan PBB, baris per baris Bapak Ibu, pramuka jalan setiap hari Sabtu. Terus kita akan kerjasama dengan Modim, itu latihan baris per barisnya ke sana. Mohon anaknya bukan dia maksudnya dibolehkan mas Bapak Ibu ya, jangan sampai makan ke Modim jalan-jalan terus enggak Bapak Ibu. Atau mau dicat atau di apa? Mungkin perlu dicat ini. Karena saya lihat sudah lama sekali berapa tahun sudah yang saya dicat sudah beberapa jalan sih boleh saya datang juga yang kita alhamdulillah ada kalau di kota itu ada yang perlu kita terapkan di rumah juga namanya budaya positif. Budaya positif seperti apa? Budaya positif bahwa orang tua perlu menerapkan hormat dengan orang tua seperti apa? Dengan guru, mohon maaf Bapak Ibu ya. Selama ini pengalaman anak-anaknya tidak hormat dengan guru. Kalau misalnya gurunya tidak mengajak panggil Bapak Ibu, dia panggil, nak sini dulu nak, sebentar, lewat saja Bapak Ibu. Jadi banyak ada Bu. Saya hari-hari lihat wah apa banyak. Sekarang disimpan di mana-mana. Kalau ada satu pendidik guru dari sini kan bisa jadi foto. Oh iya iya. Besok itu dipanggil sama orang tuanya kan bisa. Karena ini Kemudian 9. Betul. Cepat, ke lapangan mak. Cepat, kalau cepat cepat selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah nilai ini kan 78 nanti yang diambil untuk masuk seterusnya ini ya Bu ya. Duduk aja, duduk. Kelas 9, cari tempat Bisa duduk ya di berarti lapangan. nilai Cepat. satu nilainya. Duduk, di lapangan duduk. Cepat. Itu dia tidak ada yang rajin naik sekolah Bu. Ya. Diperhatikan aja. Jadi biar anak-anak itu rajin, biar sakit masuk sekolah. Itu. Biar sakit masuk sekolah. Lalu kan kita dulu gini. Sudah? Biar dia bisa baca apa hanya Kelas 9, cepat lapangan panas lagi aja di kerasan. Di depan koperasi, cepat. Sudah Pak? Nah, karena ini nanti ya kan kelas 7, kelas 8 diambil nilai ini. Makanya tolonglah perhatian dulu ya kalau kita ada yang lain, biar nanti ada yang lain sama adik-adiknya yang lain, tolonglah ini rajin. Ini kalau ini Kelas 9, cepat. Kelebihan saya atau beda-beda dengan yang berapa Makanya tadi kan aku bilang Bapak itu tadi tuh mau ke temboknya itu mau berapa kali dia ini kan? itu kan kita nggak tahu kan mau tadi warnanya itu belum tahu Iya itu sudah, ya waktu pulang. Ibu dengar dari guru kelasmu pada saat pelajaran matematika kamu tidur di kelas, betul? Iya Bu, Kenapa kamu tidur di kelas? karena saya begadang. Bergadang, Saya main HP Bu, main HP sampai jam berapa? sampai jam 12 malam. 12 malam, terus tidur langsung atau masih main HP lagi? Habis itu langsung tidur sih Bu, kalau memang saatnya ngantuk. Main game bersama teman-teman, Itu mengasihkan main game. asik Bu. Iya wajar, memang masa-masa kamu bermain game, tapi tidak bisa kalau kamu sampai jam 12 malam bergadang. Ada waktunya belajar, ada waktunya tidur, ada waktunya bermain, ya enggak? Iya Bu. Iya, sudah menerima dan mau Ibu panggil karena kita mencari solusi supaya kamu tidak berlarut-larut permasalahan ini, ya enggak? Kalau misalnya dibiarkan akan berlarut, bagaimana dengan pelajaran kamu dan
Masa depan kamu. Itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita apa? Disiplin. 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 Berarti kamu tidur di kelas itu selain disiplin apalagi yang kamu langgar keyakinan kelasnya? Saya mengganggu jam pelajaran. Jam pelajaran pada saat gurunya mengajar ya? Ya Bu, Teman-temannya terganggu nggak? terganggu. Iya, berarti nanti meniru ya temennya ya? Iya Bu. Ya, kalau begitu, kamu ada nggak ingin memperbaiki diri kamu? Ada Bu. Ada. Kedepannya kamu bagaimana supaya kamu tidak melanggar keyakinan kelas kamu? Tidurnya jamnya lebih awal dan tidak jam di atas jam 10. Oke, bagus. Terus apa lagi? Kurang-kurang main HP. Ya, bagus. Nah, kalau memang kamu sudah ada niat untuk memperbaiki diri kamu, ya, kedepannya kamu akan tidur lebih lagi awal, berarti kamu nanti kedepannya akan lebih baik. Iya Bu. Nah, nilai pelajaranmu nanti bagaimana? Kalau kamu sudah memperbaiki diri kamu. Lebih baik dan di atas rata-rata. Oke, berarti kamu tidak tidur lagi di dalam kelas ya? Iya Bu. Oke, semangat ya Erika ya. Iya Bu. Berarti HP-nya sudah bisa kontrol sendiri ya? Bisa. Bisa. Sudah? Boleh kembali ke dalam kelas. Terima kasih. Ya Bu. Saya pamit ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Putri dari kelas 7D. Saya ingin berterima kasih kepada Bu Winda telah menyelesaikan permasalahan saya yang kurang disiplin atau tidur di dalam kelas. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan kedepannya saya akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Winda. Kita, Ibu dengar dari guru bahasa Indonesia, kamu tidak masuk ke kelas pas pelajaran bahasa Indonesia. Ya, Bu. Iya. Kenapa alasannya kamu bolos? Saya tidak suka belajar bahasa Indonesia dan cara mengajar gurunya juga Tidak enak. Menurut kamu bahasa Indonesia itu penting nggak sih? Penting. Karena apa? Karena pelajaran bahasa Indonesia itu kita kan dalam berkomunikasi harus bisa bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ibu tanya, mengapa gurunya tidak enak mengajar? Karena kadang kalau saya sendiri suka. Oh gitu, kamu nggak suka? Ya. Oh, jadi kalau Ibu maklum sih, kalau orang yang suka marah, guru yang suka marah, pasti murid-muridnya tidak senang ya. Walaupun kamu tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, kamu tetap harus belajar bahasa Indonesia. Benar tidak? Kenapa? Karena ada bahasa Indonesia. Penting untuk berkomunikasi kan? Supaya kamu bagus, lancar berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Iya, baik. Kamu semangat, tetap ikuti pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ibu tanya, kamu tadi bolos itu karena tidak suka pelajaran bahasa Indonesia, terus pada saat itu kamu pergi kemana? Ke belakang sekolah. Belakang sekolah, nggak masuk kelas? Oh, jadi kamu apa? Oh ya, baik. Nanti menurut kamu udah melanggar keyakinan kelas kita kan? Iya. Nah, kalau memang melanggar keyakinan kelas kita, kamu perlu memperbaiki tidak keyakinan kelas kita yang kamu langgar tadi? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinan, berarti tidak ikut pelajaran ya? Oh gitu. Terus kalau melanggar keyakinan kelas kita, apakah kamu mau memperbaikinya? Nah, kalau sudah tahu kamu tidak menjalankan kewajiban kamu dengan baik sebagai siswa, nanti ke depannya apa yang kamu perbaiki keyakinan kelasnya? Disiplin dan tidak akan bolos lagi. Oke, semangat ya. Nah, ke depannya kamu akan bagaimana? Akan lebih baik lagi dan tidak akan bolos. Tidak akan bolos pas pelajaran bahasa Indonesia ya? Dan pelajaran lain juga ya? Kalau kamu tidak suka dengan gurunya, kamu harus membiasakan diri untuk semangat mengikuti pelajarannya ya. Lihat ilmunya, bukan lihat gurunya. Kalau gurunya marah-marah berarti ada sebabnya. Siapa tahu memang kita tidak melaksanakan kewajiban kita dengan baik, ya kan? Baik Sinta, karena kamu sudah mau memperbaiki diri kamu menurut keyakinan kelas, nanti ke depannya kamu akan lebih baik lagi ya. Ya, kalau begitu silakan masuk ke dalam kelas
Dan Ibu ucapkan terima kasih kamu sudah hadir atas panggilan Ibu. Dan terima kasih Bu sudah menasihati saya. Saya tidak akan mengulangi hal yang seperti Ibu juga senang mengambil kamu ya, biar kita mencari solusi permasalahan bersama supaya kamu tidak mengulangi lagi ya. Oke, ya. Silakan kelas ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta dari kelas 7B. Saya ingin berterima kasih kepada Bu Winda karena telah menasihati saya dan berdiskusi bersama karena sudah menyelesaikan permasalahan saya. Saya berjanji tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Terima kasih Bu Winda. Bukan berarti saya di sini lebih pintar atau lebih mengetahui tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Akan tetapi kita berbagi ilmu adalah baik bagaimana kita menyemangati untuk membentuk di sekolah ini budaya positif seperti apa yang akan dibentuk dalam keyakinan di kelas kita atau di sekolah kita. Nah, sebelumnya mohon izin saya presentasikan dulu. Sebelum kita bahas tentang budaya positif, mungkin ada kalanya kita akan mengetahui tentang tujuan pendidikan seperti disampaikan oleh Keja Dewantara. Pada kurikulum Merdeka ini, mungkin Bapak Ibu kita sama-sama belajar di sini bahwa Keja Dewantara di sini mempunyai tujuan utama yaitu menumbuhkan segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat di sini bukan berarti hanya fisiknya saja, tetapi juga secara materi hati mereka, fisik, baik moral dan lain psikisnya. Jadi kita tuntut itu menurut kodrat anak. Kodrat anak di sini ada kodrat zaman, ada kodrat dasar menurut alam. Kalau alam itu di sini berarti bahwa anak dituntut untuk mengaburkan perilakunya yang tidak bagus menjadi perilaku yang bagus. Jadi tujuan pendidikan menurut Keja Dewantara itu menuntun kodrat anak menjadi lebih baik. Itu peran guru di dalam membuat perilaku anak itu menjadi lebih terarah. Nah, sekali lagi tujuan pendidikan menurut Keja Dewantara juga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya di sini Bapak Ibu sama-sama belajar. Saya juga mungkin selama mengajar itu salah, tetapi dengan mengikuti guru penggerak ini membenahi diri satu persatu bagaimana mendidik anak supaya mereka selamat dan bahagia di sini. Bukan berarti kita menuruti semua keinginan anak, tetapi kita mengarahkan bagaimana anak itu bahagia, tidak terkesan dalam pembelajaran, tetapi menyenangkan dan juga anak bisa sesuai dengan kebutuhan belajarnya, misalnya ada visual atau auditory dan lain-lain. Jadi kita mengarahkan anak ke arah bagaimana anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Ke budaya positif. Budaya positif itu apa sih yang jadi pertanyaan? Adalah nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, hormat dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemarin sudah dibahas di PLS, saya menyampaikan tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Harapan kita dengan adanya pemberian itu, bahwa anak-anak itu menjadi pribadi yang kritis yang tidak hanya menunggu saja bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menurut kewajibannya seperti apa, hormat kepada guru, karena kalau kita perhatikan anak-anak sekarang, apalagi zaman dulu COVID, yang menghasilkan output anak-anak yang anaknya kurang bagus. Nah, ini tugas kita menciptakan budaya positif di sekolah ini. Bagaimana kita nanti kesepakatin untuk membentuk suatu keyakinan di sekolah kita. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Mungkin pelan-pelan kita perbaikin cara kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Selama ini mungkin paradigma belajar kita, guru menyampaikan bahwa KKM itu yang paling penting. Terus paradigma belajar kita saat ini mungkin berpikir bahwa anak itu harus tuntas segalanya. Kalau memang anak-anak tidak bisa tuntas, ya berarti ke depannya mereka akan bisa
gurunya berperan untuk menuntaskan itu sampai anak itu bisa. Terus yang kedua, disiplin positif. Nah, ini yang mungkin akan dikaji dalam tata tertib kita. Bagaimana disiplin positif itu yang perlu kita terapkan tanpa membuat anak itu menjadi tertekan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, itu akan berperan bagaimana kita menangani anak-anak pada saat ada masalah. Ada kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan sandang tangan papan, dan lain-lain. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui motivasi anak itu sebagai manajer. Nah, yang keenam itu adalah keyakinan kelas. Nah, ini nama lainnya mungkin yang dulu itu peraturan, tapi sekarang ini namanya keyakinan kelas. Baru yang ketujuh, segitiga restitusi. Bagaimana tahapan yang diajarkan dalam kurikulum Merdeka ini menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yaitu pertama, ada validasi tindakan, terus ada namanya menstabilkan identitas, baru yang ketiga itu adalah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Permainan cobalah dibuka di sini maksudnya itu, kenapa saya tampilkan di sini? Apabila kita berpasangan bermain sama teman, bila satu orang mengepalkan tangannya, terus temannya itu berusaha untuk membuka kepala itu, tetapi si teman ini sekuat tenaga untuk mengepalkan tangannya, untuk membuka tidak bisa karena ada sesuatu yang penting. Artinya apa di sini Bapak Ibu dengan permainan di sini bahwa yang bisa membuka kepalan tangan ini adalah diri kita sendiri. Apa hubungannya dengan pendidikan budaya positif? Bahwa yang mengontrol diri kita untuk pembelajaran kepada anak adalah diri kita sendiri selaku guru. Kita tidak bisa mengendalikan diri orang lain, mengendalikan yang menurut kita itu kita bisa membuat orang itu menjadi patuh atau terkendali dengan sikap kita, tapi dengan permainan ini kita yang akan mengendalikan diri kita untuk menjadi langsung kasus. Ini yang akan mungkin kaitannya dengan tata tertib. Misalnya, Ibu Ani, guru kelas 7 SMP Negeri 5, saya contohkan seperti itu, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelas yang bernama Wati. Nah, Pak Basti teman sejauhnya melaporkan bahwa Wati sering tidak masuk pelajarannya. Sehingga Bu Ani harus menyelesaikan masalah itu. Ani bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Kita bisa memakai Bapak Ibu segitiga restitusi, seperti saya sampaikan itu. Sebelum memasuki segitiga restitusi, kita harus mencari dulu alasan motivasi anak itu melakukan perilaku itu si Wati tadi, kenapa dia bolos, tidak mengikuti pelajaran. Nah, artinya apa? Cari kebutuhan anak. Mungkin si Wati itu kurang kasih sayang dari rumahnya, ibunya tidak peduli, akhirnya tidak ada yang juga. Si Wati ingin merasa aman karena sering dibully di dalam kelas. Karena biasanya kita nggak juga konfirmasi ke guru bidang studi yang berkaitan karena sungkan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada penyelesaian di situ. Itu yang pertama, karena sering terjadi ya. Terus yang kedua, ketika sudah keyakinan kelas dibentuk, kemudian apakah komitmen konsekuensi dari ketika kita anak-anak tidak melakukan keyakinan kelas itu tidak ditentukan di awal bersama kesepakatan kelas, atau masih dengan bervariasi, misalnya anak ini melakukan pelanggaran di saat itu, kemudian dikonfirmasi tadi, kemudian ditawarkan kalau begitu apa yang bisa kamu lakukan untuk, apakah dia hanya berjanji merubah atau ada konsekuensi yang lebih kayak kalau bahasanya kita di mengelak, perlulah kita menggali lebih dalam lagi, karena biasanya anak mengelak enggak Bu, pada kita main-main, enggak mungkin saya begitu. Nah, begitu kita menggali, perlu itu enggak hanya sekali, kita bisa tanya cross check ke teman-temannya, bisa menggali ke guru-guru lain apakah benar begitu. Perlu tadi validasi tindakan, dan kita nanti akan melemah ke anak, mungkin identitas dulu. Oke, kalau kamu tidak mau mengaku, terus bagaimana? Apakah Pak Basti itu berbohong? Jadi kita lebih gencar lagi menggali anak tadi dengan tidak emosi supaya anak terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan kelas tadi, apakah perlu ada hukuman sanksi-sanksi yang bertingkat? Itu tadi disepakati
Nah, misalnya sanksi pertama, anaknya tidak boleh membawa HP, diganti dengan HP-nya lebih baik di rumah saja selama يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا فيه وإذا عزلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم Pio, kenapa nggak baca? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yo, jangan main-main. Ibu video kan? Kamu kenapa? Haid kah? Atau apa? Nggak bawa apa? Nanti Senin udah bawa ya. Udah bawa Al-Quran ya. Mukena juga dibawa. Dalam tas tidak boleh dikeluarkan. Jadi sudah anu ya. Ini kenapa nggak bawa Al-Quran juga? Nanti hari Senin bawa Al-Quran tidak boleh dikeluarkan dari tas ya, supaya anu ya. Ya nak, ini loh baca sama temennya, dilihat sebelahnya. Ini banyak sekali yang nggak bawa Al-Quran.
Duduk situ kan. وَدَعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Banyak. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا نَارَ اللَّهِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Ini kenapa nggak bawa buku kah? Haid. Nanti besok bukunya di dalam tas terus sama Al-Quran ya, mukena ya, ya. Udah boleh, anu ya, ya nak. Ini nggak bawa buku Chan ya. Terus? Ini aku baca di sini. Berarti harus diurus satu-satu, maju, satu, baca. Sebelum belajar, berarti ini habis. Tidak main game. Apa yang kelima? Tidak main HP. Apa lagi? Ini sudah. Yang kelas ini. Kopi di dalam gelas dibuka. Apa lagi? Kopi dilepas. Lanjut. Apa lagi? Bagaimana dengan rambut? Rambut bagaimana? Rambut bagaimana rambut? Kesepakatan kita? Gimana? Rapi rambutnya. Ya. Rambutnya apa? Seandainya sudah selesai belum ini? Ini sudah belum? Masih ada? Masih ada kan ini? Masih ada Bu. Apa? Habis? Oke, apa lagi? Kesepakatan kita yang harus kita patuhi? Makan dan minum izin. Tidak makan dan minum? Setuju nggak? Tidak makan dan minum di kelas? Tidak makan dan minum Tanpa izin. di kelas. Terus kalau minum boleh nggak? Boleh. Kalau minum, kalau makan boleh nggak? Boleh. Makan boleh, tidak di kelas. Kalau minum? Jadi kesepakatan tidak di kelas. Minum boleh. Itu ya. Apa lagi? Tidur boleh nggak di kelas? Boleh semua? Boleh lah, masa nggak boleh? Lama-lama tidur di kelas boleh nggak? Tidur bisa tidak tidur di kelas ya. Apa lagi? Habis? Belajar sudah. Belajar di luar dan kita sepakatin boleh di luar, boleh di belakang, boleh di mana. Lanjut, sekarang pertanyaannya. Kalau sudah ada kesepakatan ini, konsekuensinya apa? Konsekuensi itu sama dengan sanksi. Konsekuensinya kalau dilanggar, bagaimana? Udah terpencet. Satu bagaimana kalau konsekuensinya dilanggar ini tadi? Udah terpencet.
Putih-putih. Belajar di luar. Belajar di luar. Belajar di luar. Selama pelajaran Ibu. Ibu. Oke. Keluar tidak ikut pelajaran. Ikut pelajaran Ibu selamanya ya? Selamanya? 1 jam Bu, 1 jam pelajaran. Coba melanggar. Selama pelajarannya Ibu. Selamanya. Selama 1 jam pelajaran? Ya. Sepasti nggak 1 jam? 1 hari pelajaran Ibu? Ya. Sama pelajaran ikut pelajaran Ibu selama 1 hari ya? Baik. Kalau diulang lagi, bagaimana? Bersih-bersih. Bersih-bersih? Ya. Oke, bersih-bersih toilet. Yang ketiga apa lagi? Kalau dilanggar lagi? Kalau misalnya pelajaran Ibu boleh nggak ikut nanti? Kalau dilanggar terus sampai 3 kali? Boleh. Dikeluarkan dari pelajaran Ibu boleh nggak? Tidak. Tidak. Gimana kesepakatan ini harus dipakai loh? Tidak, Bu. Terus bagaimana konsekuensinya? Gimana? Halo? Sudah selesai ini? Panggil orang tua ya? Jangan. Jangan, Bu. Tidak. Tidak panggil orang tua enggak? Tidak. Ini aja ya? Ya. Ibu mau yang ketiga kesepakatannya. Kalau kamu langgar ini 1 sampai 8, ya pelajaran Ibu sampai 1 semester dikeluarkan. Mak. Kenapa itu? Kamu sepakat? Tadi usulan kamu semula. Sekarang Ibu mau mengusulkan nomor 3 untuk Ibu. Kamu sepakat nomor 3? Tidak. Tadi sudah kamu semula. Sekarang Ibu yang memohon. 1. Boleh nggak? Boleh. Seandainya kamu tidak patuh ini dari 1 sampai 8. Sepakat nomor 3? Boleh. Boleh. Baik. Ya. Sekarang 1, 2, 3 kesepakatannya udah berlaku. Ya. Mulai hari ini. Ada yang mau berpendapat? Tidak ada. Baik, kalau sudah kesepakatan kelas, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Winda Dewi Liliana. Winda Dewi Ibu bukan hanya ngajarkan 8 saja, ngajar kelas 9. Kelas 9 7 enggak ya? Jadi kelas 9 dan 8. Terus apa lagi mau ditanyakan? Ada lagi mau ditanyakan? Tidak ada. Alamat di Gang Amalia. Di Gang Amalia depan warung Prasojo seberangnya itu. Terus apa lagi? Anak 3. Anak 3 suami Gak ada suami jadi 3. Kecuali suami punya istri 3. Ya. Boleh nggak suami punya istri 3? Boleh. Nggak boleh. Boleh. Anak 3 semuanya di pondok pesantren. Ya. Al Zaitun. Ya, di pondok pesantren yang pertama itu kelas 3 SMA di Banjarmasin, yang nomor 2 di Al-Syamil kelas 2 SMA, yang nomor 3 di Banjarmasin pondok juga laki-laki. Jadi nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, nomor 3 di Banjar juga laki-laki ya. Jadi laki-lakinya 1. Ada lagi yang ditanyakan? Udah SMA ya? Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu mau kalian perkenalkan diri satu-satu lagi. Yang pertama, yang harus kamu kenalkan. Pertama, 1 nama, 2 alamat, 3 asal, 7 4 hobi,
Iya. Anak saya di Tanjung Laut, hotel sakit. Waduh. Asal kelas 7 Delta. Ji. Hobi main game dan sepak bola. Apa yang kamu sukai? Apa? Iya, matikan tidak. Yang temennya boleh perhatikan, yang lain boleh. Lanjut, cita-cita yang keras suaranya. Saya jadi pemadam. Kalau begitu dengan ibu, kalau misalnya kamu mau protes di sini mau protes, ibu akan protes loh tempat kamu. Ya, iya. Rolling benar, ya. Jadi kalau kamu tidak memperhatikan teman kamu, ibu akan rolling, betul, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidayati Hidayati. Saya mengambil pelajaran bahasa Inggris. Pelaksanaan diseminasi untuk keyakinan sekolah dan budaya positif yang disampaikan oleh CGP Ibu Winda Meliana sudah sangat jelas bagi kami, dan kami sudah mulai mensosialisasikan juga di paguyuban kelas, sehingga mudah-mudahan dengan adanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, sekolah ini menjadi lebih baik lagi dan anak-anak lebih muncul karakternya. Terima kasih Bu Winda atas sosialisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai sosialisasi keyakinan kelas kepada siswa, segitiga restitusi penyelesaian masalah anak, dan juga sudah membuat sosialisasi kepada rekan kerja guru mengenai budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.